Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. Kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalamnya. Ibnul Jauzi berkata, di dalam kitabnya ini, salah satu talbis iblis terhadap orang-orang zuhud adalah memalingkan mereka dari menuntut ilmu dengan alasan sibuk untuk merealisasikan kezuhudan, untuk tahqiq az-zuhud itu pada diri mereka. Lalu mereka meninggalkan menuntut ilmu. Dengan begitu mereka sudah menukar sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang rendah. Ya, mereka menukar ilmu dengan kejahilan. Dan ini tidak lain karena anggapan mereka bahwa zuhud itu tidak perlu ilmu. Bahkan pandangan sebagian orang bahwa ilmu itu menghalangi seseorang dari zuhud. Bisa meraih kezuhudan itu tanpa ilmu. Ini syubhat yang dibisikkan syaitan ke telinga sebahagian orang yang ingin zuhud, tapi tanpa ilmu. Ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga dalam kitab sahih mereka, tentang 3 orang yang datang kepada Nabi, bertanya tentang ibadah Nabi. Tapi mereka tidak bertemu Nabi, hanya bertemu Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya kepada beliau, kepada Aisyah tentang ibadah Nabi. Tapi mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan mereka. Mereka mengatakan, jauh kedudukan kita dari Nabi. Maka salah satu dari mereka mengatakan, saya akan sholat terus, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku puasa terus, tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Maka sampailah ucapan ini kepada Nabi SAW, dan Nabi marah dan berbicara kepada manusia, kepada kaum muslimin. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Mengapa ada orang-orang yang mengatakan begini dan begitu, yaitu tidak tidur, sholat terus, tidak berbuka, puasa terus, dan tidak akan menikahi wanita. Ama ana wallahi a'lamukum billahi wa atqakum bih. Aku demi Allah adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan paling takwa kepadanya. Walakinni usolli wa arqud
wa asum wa uftir wa tazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Namun aku sholat, aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku, yaitu bukan dari kalangan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Agama Islam adalah agama fitrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentolerir apapun yang membuat manusia keluar dari fitrah. Karena salah satu tujuan syariat diturunkan adalah menjaga manusia kepada fitrahnya. Mencegah mereka agar tidak keluar dari fitrah mereka. Itu salah satu maqasidus syariah. Maka apapun yang dapat memalingkan mereka dari fitrah mereka itu dilarang dalam agama. Ya, maka salah satu tipu daya syaitan terhadap manusia adalah mengeluarkan mereka dari fitrah. Ya, mengganti-ganti ciptaan Allah. Hingga merusak fitrah mereka sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan 3 orang ini tentu mungkin baik ya, ingin membersihkan diri dengan melakukan ibadah. Tapi ibadah yang dilakukan tanpa ilmu. Maka Nabi mengatakan mengaitkan itu dengan ilmu. Demi Allah, aku adalah orang yang paling berilmu di antara kamu tentang Allah. A'lamukum billah. Perlu ilmu untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang diinginkan Allah, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya kezuhudan itu adalah suatu tingkatan status dalam agama, karena tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memilih sikap hidup zuhud, tentu tujuannya adalah untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk tujuan dunia. Maka tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Ya. Hingga kita tahu apa yang Allah kehendaki, bagaimana Allah menghendakinya, dan bagaimana kita melakukannya. Seperti 3 orang tadi, mereka ingin meraih tingkat kezuhudan dalam beribadah, zuhud terhadap dunia, meninggalkan wanita, tidak menikah, ya, sholat terus, tidak tidur, puasa terus, tidak berbuka. Namun caranya salah. Cara seperti itu justru mengeluarkan manusia dari fitrah. Ya, tidak menikah bukan fitrah manusia. Fitrah manusia menikah, mencari pasangan, hidup. Ya, kemudian berkembang biak melalui akad pernikahan, lembaga pernikahan. Begitulah fitrah manusia. Bukan seperti hewan yang ketemu di jalan kemudian buat keturunan, tidak. Ya, ini fitrah manusia. Islam adalah agama fitrah. Ya, maka tidak dibenarkan hal-hal yang menyimpang dari fitrah, seperti tidak menikah, menjauhi wanita, mengkebiri diri, tidak menikah selama-lamanya, walaupun tujuannya baik. Dalam tanda kutip menurut persepsi orang yang melakukannya, tapi tidak baik menurut syariat. Demikian pula sholat, itu ibadah yang agung. Tapi tidak tidur itu bukan fitrah manusia. Yang tidak tidur itu Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Manusia perlu tidur. Nah, ini tentunya akan merusak mereka. Dan syariat diturunkan bukan untuk merusak manusia, untuk maslahat manusia. Ini sifat syariat kita. Ya, nah demikian. Jadi cara-cara seperti itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu zuhud tidak bisa dilakukan tanpa ilmu. Namun syubhat sebagian orang yang ingin mengejar kezuhudan, mereka justru ingin mencapai derajat itu tanpa ilmu. Bagi mereka ilmu menghalangi itu. Seolah-olah antara ilmu dan zuhud itu bertentangan. Ya, nggak akan bisa zuhud kalau menuntut ilmu, hingga ilmu dijadikan sebagai musuh. Ya,
nah demikian. Mungkin mereka melihat para penuntut ilmu yang mungkin jauh dari kezuhudan dalam pandangan mereka. Ya, nah itu tentunya pandangan yang salah. Ya, tidak bisa kita membuang ilmu karena melihat orang-orang yang menuntut ilmu tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya sebagian orang, wah ngapain saya menutup aurat, di sana banyak orang pakai jilbab, kerjanya menipu. Lalu dia tidak pakai jilbab, ini salah. Ya, yang salah menipunya bukan jilbabnya. Yang salah oknumnya bukan syariat hijabnya, syariat jilbabnya. Sebagian orang dibisiki syaitan sehingga dia meninggalkan ya kewajibannya. Ya, nah demikian dengan asumsi bahwa dia telah melakukan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik buka aurat tidak menipu daripada tutup aurat tapi menipu, kata mereka seperti itu. Ya, justru ketika dia buka aurat, satu jelas dia melanggar. Yang kedua, apa dia ada jaminan dia tidak jatuh dalam dosa yang sama, menipu misalnya. Ini kita ambil contoh saja. Nggak ada jaminan juga. Sementara dia sudah pasti melepaskan hijabnya, melepaskan jilbabnya. Untuk apa sholat kalau masih menggunjing misalnya? Ya, lalu dia nggak sholat, tapi saya tidak menggunjing. Si fulan sholat, tapi menggunjing, menggibah. Jelas dia meninggalkan sholat, itu yang pertama. Yang kedua, apa ada jaminan dia tidak menggunjing, dia tidak menggibah? Ya, tinggal tunggu waktu mungkin, karena dia tidak sholat, tinggal tunggu waktu dia akan menggibah. Mudah bagi syaitan untuk menaklukkannya ketika dia meninggalkan kewajibannya. Ini trik-trik syaitan tentunya. Ya. Nah itu banyak ya dipakai oleh orang-orang yang ingin mengejar satu status dalam agama tapi tanpa ilmu. Ingin pansos istilahnya, tapi tanpa ilmu. Ini bukan urusan dunia, beda. Ini urusan akhirat, ya, semuanya harus berdasarkan kepada ilmu. Nah, apa yang dilakukan oleh iblis? Mereka memalingkan orang-orang ini dari ilmu. Lalu disibukkan, dalam tanda kutip, ya, seolah-olah sibuk, untuk merealisasikan kezuhudan. Sebagian orang, ya, bicaranya terlalu tinggi. Tapi begitu adzan, bubar semua, nggak ada yang sholat. Tapi ceritanya ketika berkumpul di masjid ingin menegakkan syariat. Begitu adzan berkumandang justru lari semuanya ke warung, nggak ada yang sholat. Ya, nah sama juga orang-orang yang ingin zuhud. Tapi ketika diajak ke majelis ilmu justru berat. Mereka tidak mau. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya tentunya kalaupun dia zuhud, itu manfaatnya dihasilkan untuk dirinya sendiri. Ya, kalau dia zuhud, dia benar-benar zuhud. Maka manfaatnya sebatas untuk dirinya sendiri. Sedangkan manfaat ilmu itu bisa dirasakan oleh banyak pihak. Ya, kita bisa mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Maka Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, proses ta'lim wa ta'allum. Belajar mengajar. Ya, manfaat alim itu bisa dirasakan, dapat dirasakan oleh banyak pihak. Ya, maka Nabi mengatakan fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu daripada ahli ibadah seperti keutamaan ya bulan purnama daripada bintang-bintang di langit. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ini salah satu talbis iblis terhadap orang zuhud, yaitu mengeluarkan mereka dari ilmu, ya, sehingga berat bagi mereka untuk duduk mendengarkan ilmu. Ya. Seperti panas hati mereka kalau duduk mendengarkan ilmu. Ya, nah demikian. Apalagi berkaitan dengan hal-hal yang ya kita katakan halal dan haram, larangan-larangan dan lain sebagainya, ketentuan-ketentuan ibadah yang harus diperhatikan. Ya. Nah, apalagi memang ilmu itu adalah ilmu yang wajib.
untuk mereka ketahui, seperti akidah dan lain sebagainya. Dan mereka asyik dengan diri mereka sendiri, ya, dengan status zuhud yang ingin mereka kejar, ya. Wallahu alam bisawab. Taib. Jadi tidak mungkin kezuhudan diraih tanpa ilmu. Kemudian talbis iblis lainnya terhadap mereka ini adalah membuat mereka meyakini bahwa zuhud itu meninggalkan segala perkara yang mubah. Ya. Ada kalanya memang perkara mubah lebih baik ditinggalkan, tapi tidak selalu, tidak setiap saat, setiap waktu dan setiap tempat. Nah, orang-orang zuhud ini meyakini bahwa zuhud itu adalah meninggalkan segala perkara yang mubah. Ya, maka dari itulah beberapa dari mereka ada yang sengaja menyiksa diri, seperti hanya makan gandum, tidak pakai lauk, dan begitu terus-menerus. Dan mereka merasa begitulah cara untuk zuhud. Ya, sebagian dari mereka tidak pernah merasakan buah-buahan atau menyedikitkan porsi makan hingga tubuhnya kurus kering. Menyiksa diri dengan memakai pakaian yang kasar, ya, yang lusuh, yang bau, yang ya tidak layak untuk dipakai, ya. Nah, lebih-lebih lagi itu untuk pergi ke tempat perkumpulan kaum muslimin seperti masjid, majelis ilmu dan sejenisnya. Ada yang tidak mau minum air dingin, ya, dan makanan yang enak, ya, dengan alasan saya ingin hidup zuhud. Ya, lalu dia meninggalkan semua perkara mubah setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, setiap kondisi. Kita katakan tadi tidak semua tempat, tidak di setiap tempat, tidak setiap saat perkara mubah itu harus ditinggalkan. Ada momen-momennya memang kita menahan diri dari perkara yang mubah. Terutama jika perkara mubah itu bisa menyeret kita kepada perkara yang makruh atau haram. Ya, nah demikian. Maka hal itu, kata beliau di sini, Ibnul Jauzi, bukanlah ajaran Rasulullah. Bukan pula ajaran para sahabat dan tabi'in. Iya, Rasulullah, sahabat dan tabi'in, mereka menahan lapar ketika tidak ada makanan. Nah, ketika tidak ada makanan, mereka menahan lapar. Seperti pernah sering terjadi, Rasulullah keluar rumah, bertemu Abu Bakar dan Umar yang sama-sama keluar rumah karena tidak ada makanan di rumah. Ya, nah begitu kondisinya. Tapi ketika ada makanan, mereka pun menyantapnya. Ya, apabila mereka memiliki makanan, mereka pun memakannya. Bahkan salah satu kaidah ya dalam ibadah adalah tidak boleh ya mendahulukan asya qoblal isya. Mendahulukan makan malam kalau kita lapar berselera untuk makan daripada sholat isya, itu daripada sholat. Ya, ketika makanan terhidang kita ingin memakannya. Ya, nah demikian. Jadi ini adalah suatu perkara mubah yang Allah bolehkan rezeki untuk kita. Ya, maka jangan kita haramkan perkara yang mubah. Ya, seperti mengharamkan nikah. Nikah dibolehkan, sunnah Nabi. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, nah sebagian orang meninggalkan nikah dengan menganggap bahwa itu bisa mengabaikan mereka, melalaikan mereka dari ilmu. Ya, dari ilmu. Afwan, dari kezuhudan. Mengabaikan mereka dari kezuhudan. Ya, nikah bisa mengabaikan mereka dari kezuhudan. Ya, padahal sebenarnya tidak ada ya pertentangan antara kita katakan menikah dengan zuhud. Ya, sebagian orang meninggalkan nikah karena ingin hidup zuhud. Ini adalah satu pandangan yang keliru. Rasul makan daging. Bahkan ada bagian daging yang disukai Nabi, yaitu paha bagian atas. Ya, Nabi suka dan Nabi sering memakannya. Ya, Rasul makan daging dan menyukai daging. Makan ayam, menyukai yang manis-manis dan suka yang menyegarkan. Ya,
Seperti Nabi suka air yang dingin. Ya, Nabi mengatakan abridu ta'amakum, dinginkanlah makanan kamu. Ya, suatu hari seorang laki-laki berkata, aku tidak makan khabis. Ya, ini adalah sejenis makanan yaitu manisan yang terbuat dari campuran kurma kering dengan minyak samin. Ya. Nah, sebab tidak dia mengatakan, ya, seorang laki berkata, aku tidak akan makan khabis, ya, sebab aku tidak mampu mensyukurinya. Ya, demikian. Dia meninggalkan perkara yang mubah, ya, perkara dunia yang mubah, karena dia takut tidak bisa mensyukurinya. Ya, mendengar perkataan itu, Hasan Al-Basri berkata, dia orang jahil, orang ini orang jahil. Apa dia mampu mensyukuri nikmat air dingin, nikmat udara dan nikmat-nikmat lainnya? Lalu kenapa dia tidak makan makanan yang lezat itu dengan alasan saya tidak bisa mensyukurinya? Ya, nah itu bukan alasan yang tepat, ya, untuk meninggalkannya, untuk meninggalkan makanan yang mubah itu. Wallahu a'lam bishawab. Sufyan Ats-Tsauri setiap kali berpergian selalu membawa daging panggang dan al-faluzaz. Faluzaz ini adalah sejenis makanan yang terbuat dari kurma kering dan tepung. Ya, sebagai bekal perjalanan. Jadi bawa bontot itu satu hal yang biasa dilakukan oleh kaum salaf, oleh para ulama, bahkan daging panggang, ya, fuluzaz dan sejenisnya, ya, yang biasa dibawa sebagai istilahnya bontot ya kalau sekarang, ya, bekal makanan dalam perjalanan. Ya, nah jadi tidak modal tawakal jalan tanpa bekal, kemudian ya menahan lapar, menahan kita kata getir perjalanan dalam kondisi lapar itu berbahaya. Ya, maka Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa saat safar. Ya. Sabda Nabi ini ada asbabul wurudnya. Ada sebab, ya, kenapa Nabi mengucapkan kata-kata itu. Yaitu ketika Nabi melihat seorang laki-laki yang dipapah, sepertinya kepayahan laki-laki ini, hingga dia harus dipapah oleh orang-orang. Melihat itu Nabi bertanya, kenapa orang ini? Kenapa dia sangat kepayahan hingga harus dipapah oleh orang-orang? Mereka menjawab, mereka berkata, dia sedang puasa ya Rasulullah. Ya, dia sedang puasa. Maka Nabi mengatakan perkataan tadi, ya, laisa minal bir asyamu fi safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar dengan kondisi seperti itu, membuat susah orang banyak. Ya, membuat susah orang banyak. Maka terimalah keringanan. Ambillah perkara yang mubah. Ya, selama hal itu dibolehkan di dalam agama, maka jangan diharamkan. Ya. Nah, selama itu adalah keringanan yang Allah berikan, terima, ya. Nah, jangan paksakan, ya. Nah, ketika seorang memaksakan diri, itu mudaratnya kembali kepada dirinya. Seperti orang ini, dia tetap berpuasa pada saat safar, kondisinya tidak memungkinkan, tidak baik baginya. Ya, maka Nabi menegurnya dan berkata tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar dengan kondisi seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka setiap orang harus tahu bahwa jiwa itu tidak ubahnya hewan tunggangan. Ya, jiwa itu, ruh itu seperti di dalam badan kita itu seperti hewan tunggangan. Ya, mesti diperlakukan lemah lembut agar dapat mengantarkan kita ke tempat tujuan. Ini satu perumpamaan yang dibuat oleh Ibnul Jauzi di sini, ya. Jiwa itu, ruh itu, jiwa kita ini, itu seperti hewan tunggangan. Kita harus perhatikan juga kebutuhan rohani. Ya, bukan hanya kebutuhan jasmani. Dia seperti hewan tunggangan, mesti diperlakukan dengan lemah lembut. Diperhatikan keperluannya. Ya, nah demikian. Tidak disiksa,
Ya seperti hewan tunggangan, kalau kita pukul terus dia, kita kasih beban yang berat terus, tidak dikasih istirahat, tidak dikasih jeda, ya seperti jiwa juga. Ya, jika dipaksa terus, ditekan terus, akhirnya hewan tunggangan itu akan ngambek istilahnya. Dia tidak mau berjalan, tidak mau mengantarkan kita ke tempat tujuan. Ya, nah demikian juga jiwa kita. Ya, nah jadi ambillah apa yang bermanfaat bagi jiwa kita, bagi rohani kita, dan tinggalkanlah yang menyakitinya. Ya seperti jasmani kita terlalu kenyang misalnya, makan berlebihan, mengonsumsi sesuatu yang berlebihan itu mengganggu ya, mengganggu badan kita. Ya demikian juga yang berlebih-lebihan juga mengganggu. Dikurangi juga mengganggu. Kita tidak makan, kurus kering badan kita. Ya seperti juga rohani, tidak diberi kebutuhan rohani itu, ya kurus kering juga dia. Maka hal itu bisa mengganggu seseorang. Bukan hanya mengganggu jasmaninya, raganya, tapi bisa mengganggu agamanya, ya akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah selanjutnya perlu dipahami pula bahwa setiap orang itu punya sifat, watak, kebiasaan yang berbeda-beda, nggak sama. Ya, misalnya dalam hal pakaian ya, orang Arab Baduy terbiasa mengenakan pakaian wol yang kasar, serta hanya minum susu. Ya, kita tidak bisa mencela mereka karena begitulah gaya hidup mereka. Mereka terbiasa dengan hal seperti itu, berjalan kaki ya berkilo-kilometer itu hal yang biasa. Bagi mereka itu tidak berat. Ya, tapi kita bisa naik kendaraan kemudian kita memaksakan diri jalan berkilo-kilometer sementara itu bukan kebiasaan kita, itu namanya menyiksa diri, kecuali kita terbiasa. Nah, sebagian orang salah memahami ini. Ya, lalu dia mengenakan satu yang tidak bisa dia pakai itu. Ya dia tidak biasa dengan pakaian yang kasar dia pakai itu, ya akhirnya gatal-gatal lah badannya, nggak khusyuk sholatnya, terganggu ibadahnya. Nah beda dengan di sini beliau contohkan Arab Baduy yang terbiasa mengenakan pakaian yang kasar, hanya minum susu, sarapan cuma minum susu. Kalau kita ya kalau nggak makan nasi nggak sarapan, lalu kita coba-coba zuhud dengan cara yang salah. Nggak sarapan juga, hanya apa? Hanya minum susu. Ya, akhirnya apa? Nggak bisa bangun sholat zuhur. Kenapa? Lemes. Ya, belum sore sudah tepar. Kenapa? Nggak biasa dengan cara seperti itu. Maka beliau katakan di sini harus dipahami juga bahwa setiap orang itu punya kebiasaan yang berbeda-beda, nggak sama. Ya, nah demikian. Dan misalnya Arab Baduy memakai pakaian wol kasar itu bukan untuk mengejar zuhud, karena itu kebiasaan mereka. Dikasih baju yang halus juga mereka nggak bisa memakainya, nggak biasa, malah risih bagi mereka. Tapi sebagian orang menganggap wah ini zuhud nih seperti ini, pakai baju yang kasar-kasar kan gitu ya. Ya ujung-ujungnya gatal-gatal badannya. Akhirnya apa? Mengganggu ibadahnya. Maka beliau mengatakan di sini, Ibnul Jauzi mengatakan, kita tidak mencela orang-orang Arab Baduy yang mengenakan pakaian seperti itu karena kebiasaan mereka. Ya, nah demikian. Ya, karena karakter kehidupan mereka seperti itu, hidup mereka seperti itu. Begitu pula dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman, mereka biasa mengenakan pakaian wol, ya, dan hanya memakan acar sebagai lauknya biasa. Ya, di beberapa tempat biasa makan nasi hanya dengan garam. Ya, mungkin dia biasa, atau nasi dengan jagung, atau nasi dengan lauk-lauk seadanya. Ya, mereka biasa makan itu dan mereka bisa melakukan kewajiban hari-hari mereka dengan makanan seperti itu. Dan mereka melakukan itu bukan karena kezuhudan. Sebagian orang melihat, wah ini nih hidup zuhud ini, makan nasi sama garam aja, padahal di rumahnya ada lauk, ada daging, ada sayur, ada 4 sehat 5 sempurna. Ya, lalu beranggapan beginilah zuhud, akhirnya tepar, nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kurang gizi ujung-ujungnya.
ya ujung-ujungnya merepotkan orang lain, menyusahkan orang lain. Ya, nah itu bukan kezuhudan yang diinginkan di sini. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Jadi belum mengatakan kita tidak mencela mereka atas hal itu dan tidak menuduh mereka memaksakan diri menjalani hidup demikian, karena bagi mereka itu bukan memaksakan diri, udah biasa itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, nah maka sebagian orang yang keliru memandang begitulah seharusnya, begitulah zuhud. Ya, nah lalu mereka melakukan itu yang justru merugikan diri mereka. Wallahu alam bisawab. Ya, nah di sebagian tempat biasa makan itu sekali dalam sehari. Ya, tapi di sebagian tempat lagi nggak biasa makan 3 kali sehari, seperti di sini misalnya. Ya biasa sarapan, ya ada makan siang, ada makan malam. Ya, nah sebagian orang mungkin nggak biasa, hanya sekali aja makan dalam sehari. Ya, dan mereka melakukan itu karena kebiasaan, bukan karena zuhud. Sebagian orang menilai, wah beginilah zuhud. Lalu mereka hanya makan sekali dalam sehari, ujung-ujungnya jatuh sakit. Nah ini tentunya menyusahkan orang lain, ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ini cara zuhud yang salah, maka perlu ilmu. Ya segala sesuatu harus dengan ilmu, bukan hanya dengan perasaan, mengukurnya dengan perasaan, mengukurnya dengan logika. Ya itu yang membuat banyak ya kita katakan penyimpangan dan kekeliruan. Segala sesuatunya harus dengan kaedah-kaedah ilmu yang dipelajari, ya. Ya kalau kita tidak tahu, bertanya kepada yang tahu, kepada ahli ilmu. Wallahu alam bisawab. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu itu dengan benar, ya. Dan itu yang Allah kehendaki dari kita. Ya bukan hanya banyak-banyakan, ya bukan hanya semangat-semangatan, ya semangat sesaat, tidak. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapakah yang paling bagus amalnya. Yang paling benar amalnya. Ya, nah bukan yang paling banyak atau yang lainnya, tidak, tapi yang paling bagus amalnya, yang paling benar amalnya, yang menurut apa yang Allah kehendaki, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, itu dia, ya, beberapa talbis iblis terhadap ya sebagian orang yang ingin mengejar kezuhudan tanpa ilmu. Ya. Nah, ini syaitan sengaja memalingkan mereka dari ilmu agar mereka tersesat, ya, hingga tidak tahu jalan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mengejar kezuhudan itu. Dan mereka hanya bersandar kepada asumsi, pandangan logika mereka atau perasaan hati mereka, yang semua itu tidak dibangun di atas ilmu. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi, ya, al khairu fi ittiba'i man qad salaf, wasyarru fi ibtida'i man khalaf. Ya, bahwa kebaikan itu adalah dengan mengikuti, ya, sunnah orang-orang yang terdahulu. Ya, nah, adapun ya, keburukan itulah mengikuti perkara yang diada-adakan oleh orang-orang yang datang belakangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.